Om Swastiastu, selamat pagi, siang, sore, malam kepada teman-teman semua, kepada Bapak Ibu juga yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Benny dan saya akan mempresentasikan tentang copywriting. Ya, saya ini salah satu anggota tim KKN dari Ejek Seraya Madeg ya, dan yang bertugas berbakti di Desa Antap dan juga Desa Berembang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang copywriting. Jadi di sini copywriting yang akan saya bahas itu copywriting untuk mempromosikan produk, mempromosikan jasa, dan apapun bisa potensi desa juga dari media sosial gitu secara online seperti itu. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, sekarang seperti yang kita tahu tuh udah zamannya internet ya. Internet tuh udah banyak, udah berkembang sangat pesat, teknologi juga berkembang sangat pesat dari HP yang dulu nggak ada internet, jadi sekarang ada internet dan lain sebagainya. Jadi sudah banyak orang yang menggunakan media sosial dalam kesehariannya. Bahkan media sosial itu menjadi kehidupan sehari-hari gitu dari masing-masing orang di sini. Dan ya kalau kita lihat sekarang fakta yang menarik ya adalah kalau di Indonesia dari sekitar 274 juta penduduk Indonesia itu 170 juta itu menggunakan media sosial. Artinya ada 61,8% orang yang sudah menggunakan media sosial di Indonesia. Sebagian besar penduduk itu sudah menggunakan media sosial, entah itu nanti Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, kemudian yang baru itu adalah TikTok gitu. Jadi ada banyak orang yang sudah menggunakan media sosial, artinya adalah potensi yang bisa digali dari media sosial ini sangatlah besar, apalagi di Indonesia yang orangnya sangat sekali suka di depan HP gitu ya, sukanya mager rebahan gitu. Terus rata-rata watch hours atau rata-rata orang di Indonesia tuh menggunakan media sosial di HP-nya tuh mungkin ya di HP-nya atau di komputer sekitar 3 jam per hari gitu. Jadi sangat banyak potensi media sosial bisa dimanfaatkan. Maka dari itu banyak sekali bisnis perusahaan-perusahaan besar yang memasarkan produk itu via media sosial, entah nanti Instagram dengan menggunakan foto atau nanti kemudian caption gitu kan, dan lain sebagainya, menggunakan video juga bisa tuh. Nah, kalau yang kita tahu tuh kan untuk posting di media sosial, ini saya ya di Instagram, itu ada bagian besar tuh ada kontennya, mungkin bisa berupa foto, bisa berupa video, dan kemudian ada captionnya atau mungkin ada tulisan-tulisan yang bisa ditulis di dalam videonya atau fotonya, dan juga ada captionnya tuh. Nah, tulisan-tulisan ini yang saya maksud dengan copywriting. Jadi sebenarnya apa sih copywriting itu? Copywriting itu adalah penulisan materi pemasaran dan promosi yang persuasif agar orang mengambil tindakan. Jadi gimana caranya kita bisa menceritakan produk atau jasa kita itu di dalam tulisan kita agar orang-orang yang membaca itu bisa tertarik dan uh, dan bisa untuk mengambil tindakan, misalnya membeli barang kita, mengunjungi akun media sosial kita dan sebagainya. Terus kira mengenai pengertian copywriting. Dan yang biasanya ada di dalam copywriting itu ada 3 komponen besar, yaitu adalah hook atau headline yang menarik, kemudian ada story atau isi, dan kemudian offer atau penawaran. Jadi hook atau headline-nya adalah yang biasanya dilihat pertama kali oleh pembaca gitu, yang membuat orang tuh jadi menarik. Kalau misalnya di istilahnya tuh adalah umpannya gitu ya, untuk orang bisa lebih tertarik dengan apa yang kita tulis. Itu adalah, kemudian story itu adalah isi atau inti dari konten yang ingin diciptakan oleh pembuat konten tersebut, entah itu nanti memasarkan produknya memiliki keunggulan apa, kemudian mungkin nanti ingin menceritakan kenapa produk ini bisa laris dan sebagainya, tuh di story ini intinya. Kemudian offer itu adalah penawaran, jadi setelah orang sudah mengetahui nilai-nilai dari produk yang kita bahas di story gitu kan, berikutnya adalah penawaran. Penawaran ini bisa berupa nanti misalnya harga coret gitu, dari 1.500.000 jadi tinggal 20.000, itu kan menggiurkan, itu di offer juga. Atau mungkin diskon 50% terbatas untuk 10 orang pertama, itu juga menggiurkan gitu kan, cepat-cepatan. Nanti bisa hubungi via WA nomor berikut. Nah, itu bisa ada di offer. Nah, berikut ini kita bahas satu-satu mengenai komponen dari copywriting.
Yang pertama adalah hook atau penarik perhatian itu. Jadi seperti yang sudah saya omongkan tadi itu adalah bagian pertama yang dibaca oleh orang gitu. Jadi harus menarik. Gimana caranya? Nah, ada beberapa formula ini. Ada 5 formula yang saya berikan. Yang pertama itu adalah gunakan kebaruan atau kegembiraan dalam judul. Jadi karena kebaruan itu biasanya akan mengundang kebahagiaan. Kalau orang yang bahagia, jadi akan lebih tertarik untuk membaca copywriting kita. Contohnya ada akhirnya rahasia berat badan turun 5 kg ya. Akhirnya di awal tuh kan adalah hook yang bisa dibuat untuk menarik perhatian perhatian orang gitu kan. Akhirnya itu kan berarti kan menandakan kebaruan gitu. Jadi kayak ada sesuatu hal yang baru. Wah ternyata dulu nggak pernah ketemu, sekarang ketemu nih rahasia berat badan turun 5 kg. Ya. Mungkin contohnya kalau misalnya produknya adalah yang jual adalah obat diet atau obat nasi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kumpulkan pembaca Anda. Nah, pembaca ini biasanya berkaitan dengan target pasar. Jadi kalau misalnya nanti target pasarnya kalau misalnya untuk mempromosikan desa tentang wisatanya gitu, berarti yang dikumpulkan adalah wisatawan gitu. Berarti bisa tulis dari pertama wisatawan tanda seru atau travelers gitu tanda seru. Biasanya orang lebih akrab dengan istilah-istilah gitu kan, travelers lebih keren gitu kan. Travelers tanda seru. Inilah rekomendasi tempat yang tidak boleh dilewatkan jika ada berkunjung ke Bali. Nah, nanti bisa masuk tuh ke keunggulannya desa-desa itu juga bisa setelah itu. Nah, ini contoh dari menulis copywriting yang bagus gitu kan. Kemudian kalau misalnya produknya produk kopi gitu, menjual kopi dengan baik itu mungkin biasanya kan orang yang kopi itu adalah orang yang nongkrong gitu. Berarti nongkrongers itu kan juga kurang membaca. Atau misalnya nongkrong adalah mahasiswa untuk mengerjakan tugas. Berarti untuk saya pertama adalah mahasiswa pada seluruh. Nah, itu kumpulkan pembaca. Kemudian janjikan manfaat. Janjikan manfaat itu apa sih yang akan didapat nanti dari jika orang itu bisa membeli produk ini gitu kan. Itu bisa juga jadikan manfaatnya bisa dari awal tuh. Bisa misalnya 10 cara terbukti untuk meningkatkan penjualan. Nah, itu bisa tuh nanti meningkatkan penjualan itu kan nanti bisa menarik para pebisnis ya kayak kita gitu kan untuk lebih meningkatkan penjualan kita supaya omset kita uang kita lebih banyak. Itu kan biasanya dicari-cari tuh oleh para para bisnis. Nah ini untuk target masa bisnis biasanya yang dijual itu mungkin produk digital marketing gitu kan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menjanjikan salah ya. Yang keempat adalah ciptakan judul dengan kata cara. Karena kenapa harus ada kata cara? Karena kata cara akan membuat orang ingin menyingkap solusi yang ada di baliknya. Jadi kayak lebih ingin tahu kenapa sih ada ini. Contohnya kalau misalnya di desa kita sudah mempromosikan desa kita udah pernah dikunjungi Jokowi gitu. Jadi mengapa desa kita pernah dikunjungi membuat cara membuat desa yang bisa dikunjungi Jokowi gitu misalnya. Itu kan bisa tuh di situ atau misalnya nanti copy writingnya untuk produk kopi gitu. Cara membuat kopi dengan kualitas yang baik. Nah, itu juga bisa tuh ditulis di sebagai headline-nya. Sehingga nanti orang yang target pasar kita jadi lebih tahu oh gimana sih gitu. Apa sih ini gitu. Jadi orang bisa lebih membaca lagi. Kemudian yang terakhir adalah mengapa. Kalau misalnya kita gunakan pertanyaan mengapa gitu. Jadi kenapa sama kayak tadi kenapa jadi kalau kita menggunakan kata mengapa tuh jadi orang jadi lebih ingin mengetahui apa sih ada yang dibaliknya gitu kan. Nah, contohnya itu misalnya tadi kalau misalnya desa kita sudah dikunjungi Jokowi, mengapa desa saya sudah dikunjungi Jokowi tanya gitu. Nah, itu kan jadi lebih bisa menarik perhatian dari orang jadi bisa lebih ingin tahu gitu. Nah, pokoknya intinya untuk menarik perhatian adalah tahu apa yang ingin diketahui oleh target pasar kita supaya nanti headline yang bisa kita buat tuh lebih tertarget kepada target pasar kita dan bisa membuat orang itu jadi lebih tertarik untuk baca copywriting kita. Kemudian story dan intinya dari konten. Nah, ada 3 bagian besar nih yang bisa kita gunakan unsur-unsurnya. Ini nggak harus digunakan semua, bisa menggunakan salah satu saja atau menggunakan tiga-tiganya langsung juga bisa di dalam satu copywriting. Gitu. Yang pertama adalah ethos. Ethos itu adalah kredibilitas dari penjual. Jadi mungkin nanti misalnya produk kita dipromosikan oleh
oleh orang-orang yang sudah memiliki kredibilitas juga yang lebih tinggi, misalnya nanti dipromosikan oleh pejabat tuh kan kredibilitasnya gede. Kalau kita dipromosikan oleh pejabat, nah itu kan kredibilitas pejabat kan juga gede tuh. Nah itu bisa masuk kayak tos, atau misalnya kemudian nanti kayak tadi sudah dikunjungi oleh Jokowi, berarti kan Jokowi itu kan orang besar. Biasa kita sudah dikunjungi oleh Jokowi, berarti Jokowi itu tertarik dengan tempat kita. Maka dari itu orang jadi kayak, wah kenapa sih desa ini bisa dikunjungi Jokowi, mungkin nanti golongannya apa, mungkin desa pemandangan indah dan sebagainya, itu bisa diatos. Kemudian dipatos, patos ini untuk mengubah perasaan orang yang membaca. Jadi gampangnya itu misalnya kita mempromosikan desa untuk potensi wisata, ya udah kita foto aja dulu pemandangannya bagus di cekrek gitu, terus kita masukkan. Itu juga termasuk salah satu cara untuk mengunggah perasaan, jadi kayak wah orang bagus ya, itu untuk kalau misalnya digambar ya. Tapi kalau misalnya ditulisan itu mungkin nanti biasanya tuh kan yang menjual tuh kan cerita-cerita yang mengharukan gitu, kayak contohnya setelah membeli produk ini, anak ini bisa menyekolahkan 3 adik-adiknya, itu kan sangat mengharukan gitu. Orang jadi wah ternyata ini produk memiliki manfaat yang besar, itu juga bisa. Kemudian logos itu adalah fakta yang mendukung, kayak misal tadi saya menceritakan tentang potensi sosial media, saya memberikan data-data dari pengguna sosial media di Indonesia ada 60%-an gitu kan. Nah itu adalah salah satu contoh logos yang bisa digunakan. Jadi kalau misalnya nanti ditulis di dalam copywriting misalnya, di faktanya adalah fakta. Kalau misalnya produknya adalah menjual barang-barang gitu, faktanya produk ini laris, terjual 1000 barang dalam 5 menit. Nah itu fakta yang mendukung juga tuh, bisa untuk membuat orang jadi semakin yakin bahwa ini produk ini memang bagus. Nah itu seperti itu. Nah sekarang kita lanjut ke offer atau penawaran. Berikut ini adalah cara-cara yang bisa digunakan untuk membuat penawaran yang menarik. Yang pertama tuh harus mengenali dulu produk yang kita tawarkan tuh apa, kelebihan kekurangannya apa. Jangan sampai nanti kita ditanya oleh calon pembeli, kita nggak tahu nih apa yang bisa diunggulkan dari produk-produk kita, seperti itu. Kemudian harus juga mengetahui produk yang serupa dari kompetitor, jadi bisa tahu juga kelebihan kekurangan dari kompetitor apa, dan apa bisa nilai tambah yang ada dari produk kita, seperti itu. Dan kemudian melakukan riset. Nah, kalau riset ini jadi bisa tahu nih, sebenarnya produk kita tuh menarik untuk siapa, apakah target pasarnya ibu-ibu atau anak-anak. Kalau misalnya target pasarnya mungkin produk anak, biasanya ke ibu-ibu, atau ibu-ibu yang biasa membelikan produk untuk anak-anak gitu kan. Kalau misalnya tadi kayak menjual kopi, berarti kan target pasarnya mungkin adalah adalah mahasiswa, atau mungkin ada orang-orang dewasa yang suka kopi gitu kan. Itu juga harus dilakukan riset dulu, apakah cowok atau cewek, usia berapa. Nah itu nanti juga bisa dilakukan riset supaya target dari copywriting kita ini bisa lebih itu lagi, penawarannya bisa lebih menarik. Jadi kayak data ibu-ibu supaya diskon 50%, ya itu bisa kita masukkan di copywriting kita, diskon 50% untuk 10 orang pertama. Itu kemudian yang keempat itu adalah promosi atau untuk memberikan produk secara gratis. Ini lebih cara yang biasanya digunakan ya, karena orang Indonesia itu suka sekali gratisan dan diskonan gitu. Jadi ini sangat ampuh sekali untuk orang-orang di Indonesia. Jadi mungkin kayak bisa memberikan barang contoh dulu untuk jaminan uang kembali. Itu juga sebagai promosi untuk memberikan produk secara gratis di awal gitu. Nanti kemudian berikutnya bayar juga bisa. Kemudian sajikan manfaat dan keunggulan produk yang ditawarkan. Nah ini tadi ya pasti sudah itu ya, ini diturunkan juga dari pengalaman produk yang baik, jadi juga bisa tahu kan manfaat-manfaat dari produk yang kita tawarkan itu apa gitu. Kemudian memberikan pelayanan terbaik pasti, supaya nanti penawaran-penawaran yang kita tawarkan nanti bisa menyentuh hati, dan juga nanti orangnya bisa repeat order atau mengulang order lagi kembali ke kita, seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke kesalahan-kesalahan umum yang biasa dilakukan oleh orang-orang di dalam menulis copywriting-nya. Yang pertama adalah tulisan tidak rapi atau ugal-ugalan. Nah, kalau misalnya
tulisan kita tuh nggak rapi, itu kan termasuk ke cara penyampaian. Jika cara penyampaian sudah rapi itu adalah salah. Dan kalau salah, itu nanti hasilnya akan bermasalah. Karena nanti bisa mengganggu orang yang membaca gitu kan. Jadi nanti sebelum kita misalnya selesai untuk menulis caption kita coba perhatikan dulu di review. Apakah ada yang salah ketik atau apakah ada yang salah penyebutan gitu. Itu juga harus diperhatikan dulu supaya nanti benar-benar yang tulisan yang kita buat itu sudah benar, jadi tidak salah dan tidak ugal-ugal, jadi rapi gitu kan. Nah, yang kedua tuh isi copywriting itu tidak menarik perhatian target. Itu tadi balik lagi karena kita tidak mengenali target pasar kita. Jadi kita harus tahu dulu apa yang diinginkan oleh target market kita, yang ingin diketahui, dan baru nanti kita bisa menarik perhatian dari target market kita. Kalau tidak, maka copywriting kita tidak akan dilirik oleh target pasar kita. Kemudian tidak ada alasan beli yang kuat. Biasanya ini ada di offer penawaran gitu kan. Mungkin kalau ketika nanti kali Anda memberikan copywriting misalnya diskon 50%, udah titik gitu. Itu tidak menarik karena tidak ada desakan dari orang tersebut untuk membeli kayak diskon 50%. Oke, kapan-kapan aja deh bisa aku beli, setahun lagi masih diskon 50%. Nah, tapi kalau misalnya diskon 50% untuk 10 orang pertama, nah itu jadi orang jadi memiliki alasan untuk membeli langsung saat itu juga karena cuma 10 orang tuh. Siapa tahu nanti aku keduluan ya. Biasanya orangnya jadi langsung ngecat dulu ke ke penjualnya biar nanti bisa booking barangnya. Nanti akhirnya bisa terjadi pembelian. Nah, seperti itu untuk menciptakan alasan beli yang kuat gitu. Kemudian produk tidak dibutuhkan oleh target pasar. Kembali lagi harus sangat penting untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dan diketahui oleh target pasar kita supaya copywriting kita tuh bisa mengena gitu. Kemudian berasumsi bahwa prospek sudah mengetahui produk, padahal tidak semua orang walaupun orang itu target market itu, tapi belum tentu target market itu mengetahui apa yang kita jual. Jadi uh, kita harus itu apa namanya bisa menjelaskan produk kita secara sederhana di copywriting tersebut. Jadi bisa lebih baik lagi. Kemudian ada juga salah lain yang mungkin sudah bisa diketahui gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke contoh konten Instagram yang bagus nih. Ada copywritingnya bagus nih, saya suka. Ini saya ada 10 slide ini ya. Saya berikan 3 bagian aja yang saya ceritakan. Kalau misalnya ini dari Instagramnya Mudah Cuma Sekali, Ogut nih tentang produknya adalah digital marketing gitu untuk pembuatan konten. Ini linknya sudah saya berikan di sini. Kalau misalnya ada dari Bapak Ibu atau teman-teman yang mau buka gitu kan. Yang pertama tuh ini sebelah kiri, yang paling kiri ini. Dia kontennya tadi saya bicarakan bahwa copywriting itu bisa di foto ataupun bisa di captionnya gitu ya. Dan yang pertama ini adalah hooknya. Hooknya ini adalah cuan lebih banyak dari IG Reels. Itu karena fitur ini adalah fitur IG Reels ini fitur baru dari Instagram yang sangat menarik dari perhatian dari digital marketer. Ya, itu kan karena target pasar dari orang ini adalah yang orang ini yang menjual bisnis secara online gitu. Jadi makanya ia menggunakan penarik perhatiannya dengan menggunakan tren terbaru yang ada gitu. Kemudian dia menggunakan juga fakta seperti misalnya menggunakan grafik ini dari hasil risetnya dia. Nah, itu jadi termasuk di isi konten yang bagian logos karena dia juga memberikan fakta-fakta gitu. Yang terakhir di story udah ada offernya penawaran. Nah, ini gue punya kelas online yang bisa bantu lo bikin konten. Nah, itu kan penawaran dari kelas online-nya seperti itu. Ini sudah sangat lengkap untuk menceritakan apa yang kita bicarakan hari ini. Kemudian kalau misalnya berikut contoh lain yang bisa saya berikan mungkin kalau misalnya ke potensi desa gitu ya. Mungkin nanti dari potensi desa di wisatanya gitu. Berarti nanti bisa mungkin headline-nya adalah 10 tempat menarik untuk dikunjungin di Bali gitu. Nah, itu bisa jadi tuh headline-nya, hook-nya. Atau misalnya wisatawan, jangan lewatkan ini jika Anda ke Bali. Nah, itu bisa jadi hook-nya di sini. Nah, kemudian nanti bisa diberikan foto-foto dari desa ini, desa
desa Berembung gitu ya. Misalnya ada foto-fotonya banyak gitu ya, bagus-bagus pemandangannya. Itu juga bisa masuk tuh. Kemudian ditulis dengan cerita-ceritanya juga. Kemudian bisa juga diberikan fakta-fakta, mungkin sudah ada orang besar yang ke sana. Nah, itu juga bisa tuh. Kemudian terakhir bisa nanti penawarannya adalah tentang, mungkin ada penawaran, kalau misalnya mungkin di sana ada hotel, ada menjual villa gitu kan, mungkin penawarannya adalah supaya bisa nginep di sana diskon berapa persen, itu juga bisa tuh jadi offernya. Itu contohnya dari sekilas mengenai copywriting. Jadi sekian dari saya untuk mengenai copywriting. Bila ada pertanyaan bisa langsung menghubungi saya, kontak yang ada di slide berikut, dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu atau teman-teman semua yang mempunyai bisnis online ataupun membuat bisnis seperti itu. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Dan terima kasih, sampai jumpa.